Apa dampak yang langsung terasa dari pertemuan para tokoh dan ketua umum partai politik di Sanur, Bali? Benarkah kursi menteri dan pucuk pimpinan ketua umum partai turut menjadi bahasan? Telah hadir di studio pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rara. Dan juga telah bergabung dari luar studio, tepatnya di Sanur, Bali, Ketua DPP PDIP Mbak Eva Sundari. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Mbak Eva. Ya, kita akan memulai perbincangan dari Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini kita lihat sejumlah ketua umum parpol koalisi dan bahkan sampai ke non-koalisi, ada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kongres ini hadir. Apakah nantinya ini akan berdampak pada arah politik? Kalau dilihat chemistry-nya, ini adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Teguh Umar. Bahkan kalau mau jujur, Prabowo... Jadi bukan sekedar hanya memenuhi undangan? Bukan, kan ada treatment khusus. Bahkan sebelumnya teman-teman PDIP mengatakan bahwa Prabowo diundang secara spesial ke Bali untuk menghadiri Kongres. Sementara publik bertanya, bagaimana dengan 3 parpol pendukung Prabowo lainnya, PKS, Gerindra, dan PAN, itu kok tidak diundang dalam Kongres? Ini yang kemudian memunculkan satu sinyalmen yang mempertebal keyakinan publik bahwa Gerindra akan dimasukkan dalam koalisi Pak Jokowi. Sementara pada saat yang bersamaan, koalisi yang lain, teman-teman pendukung Jokowi, juga menolak kehadiran Gerindra dalam koalisi. Oke, kita akan kembali menyapa Mbak Eva Sundari di Sanur, Bali. Mbak Eva, dengan kehadiran sejumlah ketua umum parpol koalisi dan bahkan sampai ketua umum non-koalisi, kita lihat ada Prabowo Subianto. Apakah setelah pasca pembukaan Kongres tadi ada perbincangan politik di antara para ketua umum parpol ini? Saya memegang apa yang dikemukakan oleh Pak Presiden ya Mbak, bahwa perbincangan soal menteri ya kalau mau dikerucutkan itu belum, karena seingat saya Pak Jokowi pernah menyatakan pembicaraan tentang menteri, komposisi, portofolio, jumlah dan seterusnya itu akan dibicarakan bersama-sama dengan koalisi. Jadi bukan one by one, 101 begitu, tidak seperti itu. Jadi seperti yang tadi juga dikemukakan Pak Presiden pada saat doorstop, mengulang pernyataan yang sama, belum ada pembicaraan tentang menteri. Tapi saya mau menambahkan dari Mas Adi ya, bahwa sebetulnya lebih kepada pertemanan antar pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo, karena hubungan yang sudah lama dan juga bahkan pernah menjadi pasangan capres dan cawapres, maka benar tadi bahwa setelah politik nasi goreng maka beliau diundang ke sini. Jadi lebih kepada sebagai Bu Mega, jadi bukan mewakili koalisi, enggak seperti itu. Jadi artinya kalau urusan ketua umum kembali. Baik, Mbak Eva, artinya kehadiran ketua umum Gerindra Prabowo ini apakah bisa dibaca sebagai sebuah sinyal bahwa Gerindra akan diterima dalam koalisi atau seperti apa Mbak Eva? Sinyal tergantung yang melihat ya, tapi kembali bahwa sebetulnya kalau urusan kabinet itu hak prerogatifnya kepada Presiden, bukan Bu Mega. Bu Mega kan pada posisi standby. Kalau dikontak Pak Jokowi, kemudian dimintai input, baru beliau memberikan masukan. Dan sejak awal sampai saat ini saya pikir posisi Bu Mega masih seperti itu. Jadi lebih kepada setelah pertemuan di Teguh Umar, dan memang Bu Mega sendiri pada saat pidato menegaskan itu para jurnalis bingung mau apa yang kita bicarakan, padahal sebetulnya saya hanya ingin mengundang Pak Prabowo untuk datang di Kongres PDIP, dan ternyata hari ini Pak Prabowo hanya ditemani oleh Mas Edi Prabowo, bukan oleh pasukan penuh dari teman-teman Gerindra. Jadi saya melihatnya lebih kepada hubungan personal yang panjang dan mesra antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Baik, Mbak Eva mengatakan ini lebih kepada hubungan personal antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mas Adi melihatnya seperti apa? Karena politik itu selalu menyuguhkan panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya mungkin
Prabowo dengan Mbak Mega ini memang melampaui batas-batas politik, beyond politik. Ini ada pertemanan yang dibangun cukup lama. Tapi panggung belakangnya orang selalu menduga-duga karena Prabowo selama ini agak susah untuk didekati oleh siapapun. Maka ketika ada politik nasi goreng di Teguh Umar, ini selalu dikait-kaitkan dengan potensi Gerindra masuk dengan koalisi. Kehadiran Prabowo di Bali saat ini juga akan semakin menebalkan satu keyakinan bahwa PDIP membuka pintu yang cukup terbuka kepada Gerindra, kepada Prabowo untuk menjadi bagian dari koalisi. Karena pada saat yang bersamaan, 3 partai yang lainnya yang saat ini tidak mendukung Jokowi tidak diundang. Orang bisa berasumsi, berarti yang berteman dengan Mbak Mega cukup baik itu hanya Prabowo. Sementara ketum-ketum yang lain tidak, kan begitu sebenarnya. Baik, kita akan membahas mengenai panggung depan dan juga panggung belakang, terutama kaitannya dengan gelaran Kongres kelima PDIP ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan Partai Nasdem tidak akan meminta kursi di kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Surya Paloh juga menyambut baik kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kongres PDIP. Surya Paloh juga menepis rumor keregangan hubungan dengan Megawati Soekarno Putri. Dan itu saya pikir merupakan modal ya, yang bisa dijadikan referensi tentunya bagi keluarga besar PDIP. Terkait dengan kehadiran Pak Prabowo di tengah-tengah tadi dengan para mitra koalisi juga partai koalisi, bagaimana Pak? Bagus. Artinya Pak? Artinya baik, artinya musyawarah dan mufakat, adat istiadat, semangat kekeluargaan, dapat kita rasakan suasananya itu ada. Oke, Pak. Dan itu dilakukan sebelum Presiden ditetapkan secara terpilih. Apakah itu akan membuat koalisi akan menjadi Nah juga kan kita ini berpolitik bukan baru 1 minggu. Ya kan, sudah cukup lama. Kan dengan model dan sistem demokrasi seperti ini, ya kita sebenarnya harusnya bisa menyesuaikan. Ya, sebuah proses yang kita laluin bersama dengan penuh dengan dinamika, dialektika, ya kan, dan romantisme itu sendiri. Tapi pada dasarnya menurut saya, ini kan suasana yang lebih mengukuhkan kita dalam keinginan kita untuk semuanya membangun kesadaran bangsa ini bisa bergerak lebih maju. Kita memahamin bukan hanya satu kelompok yang mampu. Ya, diperlukan seluruh kelompok untuk membangun satu persamaan kesatuan pemikiran untuk memajukan bangsa ini. Soal masalah di mana posisi dalam keadaan, ada yang di dalam partai pendukung pemerintah, ada yang di luar pemerintah. Saya pikir yang kita lihat adalah nawah itu niatnya. Niatnya kalau kita memang niat yang sama-sama ingin bertanggung jawab untuk maju mundurnya dalam kehidupan bangsa kita harus hargain itu saya. Apa Nasdem? Nasdem nggak tahu dan tidak minta dan memang tetap komit, ya, artinya memberikan dukungan tanpa syarat. Dan itu saya pikir harus kita yakinkan bersama. Dan itu pride saya sebagai pimpinan partai ini. Tidak pernah saya harus bicara 1 minggu yang lalu begini, kemudian minggu ke depan begini. Cilaka kita ini. Satu kali secara resmi saya katakan Nasdem, saya harus katakan benar-benar sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Nggak ada urusan itu berapa kursi, mau 1, mau 2, nggak ada masalah itu. Pak, dengan kehadiran Pak Surya PDIP akan mendapatkan jatah kursi paling banyak. Tanggapan dari Pak Surya Paloh? Ya wajar lah, partai pemenang pemilu kan harus lebih banyak. Pak, dengan kehadiran Pak Surya di Kongres PDIP ini berarti mematahkan isu adanya keretakan antara Nasdem dan juga PDIP ya, Pak? Memang nggak pernah ada keretakan itu. Ya, kalau kita retak, ngapain kita datang? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali menyapa Mbak Eva Sundari. Mbak Eva berbicara mengenai jatah menteri dalam pidato Bu Mega tadi, belak-belakan kemudian Bu Mega meminta jatah menteri dari PDIP harus paling banyak dalam periode kedua pemerintahan Jokowi karena sebagai partai pemenang. Padahal kemudian tadi Anda katakan untuk menteri sendiri ada hak prerogatif dari Presiden. Ya, Mbak, sebetulnya kalau kita ingat pada hari kedua atau ketiga setelah pengumuman dari MK, Pak Jokowi juga memberikan gambaran bagaimana beliau menentukan berapa jumlah kabinet dan bagaimana pembagiannya. Unitnya adalah jumlah kursi yang ada di DPR. Jadi logikanya adalah logika kontraprestasi ya, karena PDI Perjuangan adalah pemenang di Pileg dan kursinya paling banyak, maka hal itu representasikan dengan
kursi di kabinet juga yang paling banyak. Jadi apa yang diminta Bu Mega itu sebetulnya hanya menegaskan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Jokowi di awal-awal, bahwa dengan menggunakan logika kontraprestasi maka tiap partai akan ditentukan berapa jumlah jumlah kabinetnya sesuai dengan kursi yang ada di DPR. Jadi bukan sesuatu yang muncul pada hari ini, Mbak ya, tetapi memang sesuai dengan gambaran ataupun kebijakan umum dari Pak Jokowi yang sudah dikemukakan di awal-awal dulu. Mas Adi. Kalau saya sih melihatnya ada dua hal. Pertama, memang pernyataan Mbak Megawati soal komposisi menteri yang harus mayoritas dari PDIP menjadi sesuatu hal yang menurut saya menariknya dalam kongres kali ini. Kan bayangan publik yang ada dalam kongres ini bicara hal-hal yang sifatnya normatif, membangun bangsa, mengawal Jokowi 2 periode ke depan. Tapi kemudian dengan nada yang agak sedikit bercanda mungkin Mbak Mega minta bahwa apapun caranya Megawati dengan statement yang cukup tegas bahwa PDIP ini harus mendapatkan komposisi menteri yang cukup lebih banyak ketimbang yang lainnya. Mungkin asasnya proporsionalitas. Tapi sejak awal memang politik yang tanpa mahar yang disampaikan oleh teman-teman mendukung Jokowi itu kemudian tidak terbukti. Tentu akhirnya Mbak Mega itu ngomong. Yang kedua, ini Mbak Eva perlu diklarifikasi. Saya beberapa jam ini selalu ditanya oleh teman-teman. Ini Prabowo hadir seakan-akan menjadi bintang dalam kongres sekaligus juga dibully gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan teman-teman partai koalisi pendukung Jokowi ini nyaris tidak pernah disebut oleh Mbak Mega dalam pidato-pidatonya. Ada Pak Paloh, ada Pak Erlangga gitu ya, dan ketum-ketum yang lain. Seakan-akan teman-teman tuh ingin mengembalikan satu narasi bahwa dalam koalisi Pak Jokowi ada 2 mazhab. Mazhab gondang dia gitu ya, dan mazhab Pak Suku Umar. Ini yang menarik sebenarnya perlu direspon, Mbak. Ya, sebetulnya ini yang kejutan pertama dari kongres ini kan, bahwa Pak Prabowo hadir dan memang respon dari peserta juga cukup meledak ya tadi begitu datang. Karena kalau ketum-ketum yang lain seperti sudah bisa diperkirakan sebelumnya, tapi the unexpected guest itu yang menjadi unsur kejutan di dalam PDI Perjuangan. Dan tadi Mbak Puan juga menjanjikan akan ada kejutan lagi di hari terakhir. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi sebetulnya kalau ekspektasi awal kan tidak mungkin Pak Prabowo bisa datang. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo menjadi semacam starnya para tamu itu wajar, dan untuk menyapa para tamu-tamu yang lain semua tidak disebut satu persatu kok. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya disengaja untuk mendowngrade yang lain, enggak. Jadi semuanya disapa, bahkan Pak Jokowi bicara saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi kemudian semua tadi Bu Mega maupun Pak Jokowi lebih banyak bicara tentang Pak Prabowo, dan saya pikir ini wajar karena mungkin tidak diperkirakan oleh masyarakat atau publik, tapi ternyata Pak Prabowo bisa hadir. Jadi menjadi misterius guest yang akhirnya menjadi star gitulah. Oke, tapi kita kembali berangkat pada pernyataannya pidato Bu Mega tadi. Ada juga kalimat mengatakan kan capek ya kalau disuruh namanya tempur terus, ya sudahlah nanti tempur lagi di 2024 seperti itu. Apa makna ataupun maksud dari kalimat ini? Apakah kemudian yang saat ini menjadi lawan kemudian menjadi kawan lagi dan kemudian bertempur di 2024 atau bagaimana, Mbak Eva? Sebetulnya kata lawan kan lawan dalam demokrasi. Jadi bukan lawan secara harfiah begitu. Jadi ketika pertandingan kontestasi selesai ya berkawan lagi. Nah nanti kalau ada kontestasi dimulai 2024 mungkin ya Pak Prabowo juga akan berada pada posisi diametral dengan PDI Perjuangan lagi. Tapi mungkin juga enggak begitu loh. Jadi Bu Mega tadi logikanya logika 5 tahunan, kontestasi 5 tahunan itu. Jadi menurut saya suatu ajaran atau message kepada masyarakat ya, bahwa lawan di dalam demokrasi itu bukan berarti permusuhan personal. Jadi begitu kontestasi selesai ya ayo rukun begitu. Nah mudah-mudahan ini diikuti juga oleh para pemimpin terutama di PDI Perjuangan yang berada di layer-layer lebih bawah lagi. Apa ini bisa dimaknai Mbak bahwa Prabowo sekalipun kemarin berbeda politik, ayo masuk koalisi 2024, kalaupun toh berbeda ayo tempur lagi. Apakah itu maknanya?
Biasanya Aduh, begitu, Mbak, 2024 teman-teman. kayaknya kejauhan ya untuk dibicarakan pada hari ini. Karena banyak dinamika dalam 5 tahun yang akan datang. Tapi message yang paling penting bahwa kontestasi itu tidak kemudian harus dilembagakan secara permanen terus berdiametral terus. Menurut saya seperti itu sih sederhananya. Oke, baik. Mbak Eva dan juga Mas Adi, artinya lalu siapa setelah Megawati yang mendapat tongkat estafet Ketua Umum PD Perjuangan? Informasi ini akan kami bahas sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Masih bergabung dari Sanur Bali, Ketua DPP PDIP Mbak Eva Sundari, dan di studio pengamat politik Mas Adi Praitno. Kita kembali ke Mbak Eva. Mbak Eva, untuk tongkat Ketua Umum PDIP sendiri, apakah nantinya masih tetap akan Bu Mega dalam kongres ini nantinya diputuskan? Saya mau koreksi sebentar, Mbak. Saya sekretaris Badiklatpus ya, bukan ketua DPP. Jadi untuk siapa yang akan kemudian menjadi ketua umum, kalau kita melihat dari konverda, konvercap yang sudah berlangsung di seluruh Indonesia, maka hampir semuanya meminta Bu Mega untuk tetap menjadi ketua umum. Dan malam ini akan ada juga laporan dan juga pendapat dari ketua-ketua DPD 34 provinsi, dan tampaknya tadi saya juga ngobrol-ngobrol informal dengan beberapa ketua DPD, suara itu akan diulangi pada malam hari ini. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa ketua umum yang akan datang tetap pada Bu Mega ya. Dan mekanisme di PDI Perjuangan biasanya kemudian akan ditetapkan formatur tunggal Bu Mega, dan Bu Mega akan menyusun kabinet ya, kabinet yang akan bekerja untuk 5 tahun yang akan datang sampai 2024. Baik. Dan kita akan tunggu nanti pengumuman pada saat penutupan. Baik, Mbak Eva, apakah betul ada wacana merombak aturan partai dengan memunculkan jabatan seperti ketua harian ataupun wakil ketua umum? Ya, betul. Itu sudah berkembang pada saat Rakernas, tetapi kembali lagi resiko atau konsekuensi ketika nanti ada formatur tunggal Bu Mega, maka wacana itu bisa tetap berlangsung, berlanjut, atau bahkan bisa hilang. Itu semuanya ada di tangan Bu Mega. Jadi tentang akan ada ketua harian memang ada di Rakernas dan juga di beberapa ketua DPP untuk menyatakannya, tapi kejutan itu bisa muncul lagi, mungkin ada yang lain, mungkin juga tetap ketua harian atau bahkan tidak ada. Ini semua terserah kepada Bu Mega, tapi kita akan tunggu Bu Mega apakah akan memunculkan wacana itu kembali sampai 3 hari yang akan datang pada saat penutupan. Ya, baik. Ini terkait Ketua Harian Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani belum mau buka suara soal siapa yang akan duduk menjadi Ketua Harian PD Perjuangan. Puan lebih semangat menjelaskan tentang kesempatan yang menjadi Ketua DPR RI. Puan mengaku paling pas menjadi Ketua DPR RI. Ketua harian ini apakah ada nama lain selain Ibu atau Puan Maharani? Kan kerap diomongkan kalau misalnya antara kedua nama ini, Bu. Sedikit aja, Bu. Tunggu kejutannya aja besok. Kejutannya gimana nih, Bu? Besok. Kalau nggak dibilangin nggak kejutan lagi dong. Antara kedua itu, Bu, ya? Atau gimana, Bu? Ya kita lihat Sedikit besok. aja, Bu. Besok ya, Bu, ya, dan konteksnya, Bu. Mas Adi, mungkin tanggapannya mengenai ada wacana Ketua Harian. Salah satu yang ditunggu soal kejutan di Kongres PDIP di Bali ya tentu soal bagaimana komposisi dan postur kepengurusan PDIP ke depannya ada perubahan. Misalnya ketua harian atau wakil ketua umum. Ini menjadi penting semangatnya itu karena ada keinginan bahwa kemungkinan Mbak Megawati ini akan mengakhiri kepemimpinannya 2004. Jadi harus ada second line, terutama dari Terah Soekarno yang mencoba untuk menduplikasi, meniru gaya kepemimpinan Mbak Megawati yang Jadi menurut Anda nanti yang biasa. siapa yang berpeluang untuk duduk di Ketua Harian ataupun nanti wakil ketua umum ada Terah Soekarno? Tentu karena partai ini memang adalah partai yang berbasis ideologinya Soekarnois, rumah besar kelompok nasionalis yang sudah mampu terinstitusionalisasi dengan baik di kader-kader PDIP. Jadi kalau di ranking kira-kira begitu, siapa yang berhak dan layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan ini, satu adalah kader yang memenuhi unsur ideologis dan biologisnya PDIP. Ada 2 orang di situ, ada Mbak Puan dan ada Mas Prananda. 2 hal yang menurut saya menarik untuk dibicarakan. Oke, Mbak Eva, untuk yang berpeluang, paling berpeluang untuk menduduki Ketua Harian menurut Mas Adi tadi ada Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Apakah memang nantinya kedua orang ini yang menjadi kandidat paling kuat menduduki Ketua Harian?
Yang paling tahu Bu Mega, tetapi hingga saat ini memang 50-50 itu untuk beliau berdua, Mbak. Karena argumen seperti Mas Adi tadi ya, biologis dan ideologis itu ada di dua putra-putri Ibu Mega tersebut. Dan saya melihat bahwa soft landing dari Bu Mega ini dengan cara yang khas PDI Perjuangan ini, yang least cost ya bagi kita ya di PDI Perjuangan. Dan Bu Mega tadi juga menekankan, walaupun tidak berkaitan langsung dengan hal ini, bahwa kita berhak dan kita harus mengembangkan demokrasi ala Indonesia yang isinya adalah budaya, kepribadian dan seterusnya, termasuk di dalam politik. Dan Bu Mega berkali-kali tadi menyebut tentang demokrasi Pancasila yang seharusnya kita kembangkan, kita cari eksperimennya. Dan PDI Perjuangan karena sudah mengusung Pancasila sebagai ideologi, tentu merasa paling penting untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang akhirnya menjadi praktek terlembaga dari demokrasi Pancasila tersebut. Baik, Mbak Eva dan juga Mas Adi, kita tunggu apa kejutan lain dari Kongres ke-5. Kita sudah sangat terbatas durasinya, Mas Adi, mungkin di kesempatan yang lain kita akan memberikan kesempatan. Baik, Mas Adi dan juga Mbak Eva, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.